Nah, kebangkitan Tuhan bukan hanya sebagai patron, ya, sebagai teladan, tapi sebagai jaminan bahwa benar-benar ada hidup setelah kematian. Bahwa benar-benar ada hidup yang kekal, ada hidup ilahi, ada hidup yang abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati, Bapak Ibu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Kami mengucapkan selamat merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Ya. Dan pada saat ini kami akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita pahami tentang apa arti, apa makna dari kebangkitan Yesus bagi hidup kita dan bagi iman kita, bahkan bagi gereja sepanjang zaman. Yang pertama saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Yang pertama Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu menjadi inti. Perhatikan, kebangkitan Yesus itu menjadi inti daripada pemberitaan rasul-rasul pada masa itu. Sekali lagi saya ulangi, pemberitaan inti daripada rasul-rasul yang mulai pada masa itu adalah tentang kebangkitan Tuhan, ya, tentang kebangkitan Tuhan. Kalau kita flashback sedikit Bapak Ibu ya, ketika Yesus ditangkap dan dibunuh dan dikuburkan, maka kalau saudara lihat di Injil-Injil pasal terakhir rata-rata, itu semangat para murid-murid itu jadi down Bapak Ibu. Ya, mereka jadi menutup diri, bahkan mereka kembali ke kampung halaman, bahkan ada di antara mereka yang katakan, udah saya kembali menjadi penjala ikan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan selama 3,5 tahun sepertinya sirna begitu saja. Namun, kematian tidak bisa menahan Yesus karena dia sudah berkata pada hari ketiga, anak manusia akan bangkit, dan dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan di situ Bapak Ibu, iman mereka kembali berkobar-kobar. Semangat mereka kembali berkobar-kobar. Ya. Kerohanian mereka hidup kembali. Dan setelah Yesus naik ke surga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka murid-murid mulai bergerak. Ya, bergerak dan melayani, mengajar, dan salah satu inti pengajaran pemberitaan mereka adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kebangkitan itulah yang membedakan pemberitaan murid-murid sebagai orang Kristen pengikut Yesus dengan para Yahudi yang berprofesi sebagai Farisi, para imam. Beda Bapak Ibu. Kalau imam, hukum Taurat, Farisi pada saat itu penekanan mereka pada aturan-aturan, pada hukum Taurat, pada peraturan-peraturan yang lain. Cuma sekitar itu, pada pantangan-pantangan. Murid-murid beda. Murid-murid menjadikan kebangkitan Tuhan menjadi titik poin, menjadi drive dalam hidup mereka untuk memberitakan kebenaran tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan yang menang atas maut, bangkit. Dan itu yang menggerakkan para murid-murid menjangkau banyak jiwa sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan yang sudah bangkit dari kematian. Yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ini backgroundnya begini Bapak Ibu. Pada saat itu di Korintus ya, di gereja Korintus ada orang-orang percaya di sana. Apakah mereka Kristen yang sungguhnya apa tidak? Itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Mereka nggak percaya. Ya. Dan ketika kepercayaan itu menyebar, maka Tuhan pakai Paulus untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tidak demikian dikatakan. Bahwa ada kebangkitan orang mati karena apa? Karena Yesus bangkit. Dan kebangkitan itu dikatakan menjadi inti daripada iman Kristen. Bahkan dikatakan menjadi inti daripada kerohanian kita. Bahwa dikatakan bahwa kebangkitan itu dasar yang kuat.
bagi iman percaya kita. Kenapa? Kalau dikatakan Tuhan tidak bangkit, orang percaya tidak bangkit, maka kita akan tetap hidup dalam dosa-dosa kita. Ngapain kita percaya pada Yesus? Akan Paulus mendorong ke sana, Bapak Ibu, akan kebenaran ini. Namun Paulus katakan kepada jemaat di Korintus yang mulai ragu, yang mulai berpandangan salah, dikatakan tidak. Kebangkitan itu ya dan amin. Kebangkitan itu benar adanya dan itu real adanya dan itu akan terjadi dan sudah terjadi, dan itu menjadi dasar daripada iman kita. Dengan dasar kebangkitan kita beriman pada kebangkitan, maka kita percaya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung daripada orang-orang yang telah meninggal. Dua-dua karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, kebangkitan Yesus sebagai patron kebangkitan orang percaya. Sekali lagi, yang terakhir makna kebangkitan Tuhan itu menjadi teladan kebangkitan orang percaya. Kalau Yesus bangkit dikatakan, maka saudara bangkit. Kebangkitan Tuhan bukan hanya sebagai patron, ya, sebagai teladan, tapi sebagai jaminan bahwa benar-benar ada hidup setelah kematian. Bahwa benar-benar ada hidup yang kekal, ada hidup ilahi, ada hidup yang abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati, Bapak Ibu. Jadi ini kebenaran yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Karena Bapak Ibu, sampai hari ini kematian sebuah misteri. Orang tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Itu misteri bagi semua keyakinan, ya, bagi semua kepercayaan seluruh muka bumi sepanjang peradaban manusia. Tapi puji Tuhan, lewat Yesus misteri itu terpecahkan bahwa ada kebangkitan. Kalau Yesus bangkit, dia menjadi patron teladan, kita bangkit. Kalau Yesus hidup, maka kita orang percaya pasti hidup. Selamat merayakan hari kebangkitan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.